Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, mak all shop. Mak Muri tetap ya, hari Minggu pun tetap live karena mau ngajar 100 Muri 100 Days Challenge. Dan hari ini Mak Muri akan temanya berkaitan dengan hari weekend. Ya, weekend itu harinya hobi ya. Punya hobi nggak, Mak? Aku suka bingung aku hobinya apa. Kayak ini kok kameranya goyang-goyang. Nah, kita hari ini akan ngebahas tentang hobi, Mak. Ya, hobi kan biasanya tuh ngabisin duit, ya nggak sih? Hobinya suami aku tuh mahal ya. Suka ngabisin duit ya, karena hobinya cowok itu sebenarnya nggak terlalu neko-neko ya, tapi mahal, ya nggak sih, Mak? Ayo, Mak boleh ketik di komen para suaminya nih ya, suami-suami ini hobinya apa, Mak? Ya, ada yang hobinya cupang mungkin yang lagi tren ya. Bukan hanya anak-anak ya yang hobinya piara ikan gitu ya. Hobinya Hot Wheel, koleksi Hot Wheel. Selamat pagi Mbak Desi. Kalau suamiku salah satunya adalah hobinya koleksi Hot Wheel. Nah, ini ada nih pas di samping aku nih ya. Ini baru secuil. Nah, ini secuil dari deretan koleksinya suami aku. Dibeli teh nggak dimainin kan, kalau anak kecil kalau hobi tuh dimainin ale gitu. Kalau dia kan kalau hobi tuh dimainin ya, dibuka dari kotaknya. Kalau suami aku tuh enggak mah gitu, justru tuh malah nggak dibuka ya. Mbak Desi suaminya hobi drone, wah mahal tuh hobinya ya gitu. Tapi kan sekarang kalau nggak salah di Jakarta tuh udah mulai ada pembatasan ya untuk penggunaan drone kalau nggak salah deh. Nah, sekarang berkaitan dengan hobi. Nah, daripada hobi ngabisin duit, ya kan, hobi kita nih menghabiskan duit, jadi gimana caranya hobi kita malah jadi sumber penghasilan. Ada Mak J. Luvina, apa kabar? Lama banget ya. Tuh ada Mbak Desi juga, kenal Mbak J ya. Nah, hari ini aku akan undang salah satu sahabat aku yang merupakan partner nulis buku bareng juga, buku Kreatif Partner. Ada yang udah baca Kreatif Partner? Nah, itu aku nulisnya berdua sama sahabat aku yang satu ini nih. Masih loading ya, kalau aku lihat nih. Mana tadi tuh? Suaminya hobi bikin kerajinan kayu, Mak Kikio 13. Hobinya suami bikin kerajinan kayu. Wah, cocok, Mak ya. Kalau hobi kerajinan kayunya bisa kita pakai buat pajangan-pajangan di rumah. Nah, itu tuh dia tuh kayak di rumahnya Teh Nisa penuh dengan pajangan-pajangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Hai, hai, tuh ya. Beda ya kalau orang seni tuh belakangnya tuh udah cakep banget gitu ya background rumahnya. Iya. Udah catchy banget ya background rumahnya. Boleh Tenisa kenalan dulu, Tenisa tinggal di mana nih? Oh ya, makasih Teh ini udah ngundang. Kenalan dulu sama teman-teman yang lain. Halo semua, salam kenal. Nama saya Nisa Nuraini, owner dari Natura Craft. Tinggalnya di Cimahi, daerah Cimahi. Daerah Cimahi. Nah, kita mau bahas tentang hobi nih Tenisa. Tenisa sebenarnya Mhm. hobinya apa sih? Aku hobinya pokoknya yang berbau tentang art and craft itu aku suka. Itu aku hobi banget. Art and craft. Nah, Mhm. sebelum kita nanti how to monetize hobinya ya, sekarang kalau hobi art and craft itu emang dari kecil atau gimana sih kalau menemukan hobi tuh? Memang dari yang kecil atau keturunan atau gimana? Iya ya. Sebenarnya ini hobinya baru ketahuan itu pas lagi nganggur ya. Dulu tuh sekolah, kuliah tuh kan banyak habisin waktu ya. Nah, ketika sudah menikah dan hamil anak pertama, ada waktu-waktu nganggur tuh kan kalau ibu hamil tuh mesti istirahat di rumah. Nah, ngerasa bosan, terus coba deh cari-cari kegiatan yang kira-kira emang aku suka ya. Terus lihat-lihat kerajinan-kerajinan punya orang tua ya, punya mama, ada sulaman gitu. Aku cobain, ternyata suka. Dan ternyata dari situ muncul minat untuk apa ya lebih mendalami nyari ilmu tentang seni kerajinan tangan gitu. Nah, dulu tuh awalnya sih dari decoupage ya aku belajar seni kerajinan tangan tuh. Tapi ternyata setelah aku apa ya flashback gitu ya ke belakang, oh dari SD tuh aku emang suka sih pelajaran apa prakarya ya kalau kalau di SD tuh sebutannya ya. Oh ternyata emang iya sih dari dulu tuh suka menikmati kalau ada pelajaran prakarya, seni lukis itu aku senang dan ternyata baru baru ini lagi lah tergali lagi hobinya tuh pas udah menikah gitu. Oke, jadi sebenarnya berarti kalau misalnya bingung ya kayak kayak aku misalnya aku bilang aku tuh sebenarnya hobinya apa, ternyata Mm-mm. hobi itu tidak mesti yang dari kecil gitu kan ya, bisa Iya, pada iya. akhirnya mungkin mungkin sebenarnya kita sudah punya bakat atau hobi tersebut cuma karena sibuk, karena tuntutan kehidupan, tugas sekolah, kuliah dan Mm-mm. sebagainya, akhirnya malah belum ada me time ya.
Pada akhirnya Iya, iya hobi itu betul. kalau ada waktu untuk ngerjain ini, dan ternyata di Dekopas. Nah ini buat mama awam ya, Dekopas teh apa deh Nisa? Iya, masih ini ya, masih tidak familiar ya kata-katanya. Jadi dekoupage itu adalah seni menempel motif ke berbagai benda. Jadi singkatnya gini deh, kita motong kertas, kertasnya ditempel ke suatu benda, nah itulah dekoupage gitu. Nah ditempel di suatu benda itu berarti bisa apa aja sebenarnya ya? Bisa apa aja, bisa mulai dari apa kayu di piring, nempel di tas, macam-macam tas kain, tas pandan, tas kulit itu sama dekoupage. Pokoknya sesuatu yang kita potong motifnya dan motifnya bisa dari apa aja, bisa dari potongan kertas, potongan kain, potongan tisu motif, itu kita tempel tuh Oh, namanya oke. decoupage Oh, gitu. kain juga termasuk. Aku pikir dari tisu ke benda itu namanya dikopas. Ternyata tisu itu hanya salah satu objek Iya, tempelan ya, salah tapi satu. seni Mm-mm. menempel dari benda lain menggabungkan ke yang lain itu disebutnya dekopas. Oh, kayak Iya, gitu. betul, betul, Si betul. Kalau yang di belakang itu tuh yang di frame-frame itu bukan dekopas ya namanya ya. Kalau itu ya, itu apa namanya? Ini salah satu decoupage juga, tapi udah kita kembangkan jadi 3 dimensi decoupage, jadi timbul tuh si motifnya. Namanya sospeso trasparente. Itu pengembangan dari decoupage lah, Apa turunannya. nama coba? Oh, susah banget. Susah. Sospeso. Sospeso trasparente, karena ini bahasa Itali. Jadi ada satu Oh, orang di bahasa Itali yang Italia. menemukan ya metode ini, sospeso trasparente disebutnya gitu. Banyak deh pokoknya Sospeso apa macamnya. transparente. Sospeso Mhm. transparente. Jadi memang memang kalau di Indonesia ini nggak belum terlalu familiar ya tenisnya. Kiblatnya memang di Eropa ya. Iya, kebanyakan seni yang seperti itu berkembangnya di Eropa. Makanya di Indonesia pertama belum begitu banyak pelakunya, bahannya juga susah nyarinya, ilmunya juga susah nyarinya gitu. Oke, hobi yang awalnya dari Dekopas, kemudian Dekopas itu ternyata banyak pengembangan-pengembangannya dan memang lebih besarnya adanya di Eropa, belum banyak di Indonesia. Nah, ternyata Hmm, Tenisa menggeluti inilah gitu kan ya. Dan yang aku tahu iya. Tenisa itu satu di antara sedikit orang yang menggeluti seni ini di Indonesia ya. Iya, masih bisa dihitung jari lah kalau kalau dibilang ya, untuk yang benar-benar terjun menekuni seni ini dan sampai sampai belajar keluar, ngajar Keluar apa kemana? dengan sertifikat. Keluar Keluar kemana? keluar teh, keluar negeri teh. Karena guru-gurunya itu kebanyakan di luar negeri gitu. Oh gitu. Ih asik dong ya sampai Iya. jalan-jalan. Ke negara mana aja Tenisa ngejar ilmu buat mendalami hobinya ini? Iya, buat mendalami hobi, alhamdulillah sih udah belajar itu. Yang deket itu ada Malaysia, Singapura, terus kalau di Asia itu aku di Kopas belajar di Bangkok. Udah gitu, yang paling jauh itu aku pernah belajar sampai ke Rusia sama Abu Dhabi. Rusia dan Abu Dhabi demi Iya, jauh ngejar banget. hobinya. Wah, Iya, demi ngejar ilmu jadi itu. dua ya, hobinya jadi dua ya. Hobi hobi seni, dan hobi jalan-jalan kayaknya ya. Iya, bener. Jadi abis itu, jadi malah tambah hobi malah. Hobi jalan-jalan sekarang. Ada dua hobi jalan-jalan ya. Nah, kan tadi kan kalau peralatannya juga di Indonesia jarang, berarti kan impor. Terus Hmm. belajarnya juga dari guru-gurunya di luar negeri. Nah, berarti mahal Mm-mm. dong ya. Artinya Feniza ini tuh pakai uang pribadi atau dari mana uangnya? Kalau iya untuk belajar terus belanja barang impor itu alhamdulillah sih dari uang pribadi alias dari uang yang dihasilkan dari si hobi ini sendiri gitu. Jadi muter, jadi nggak usah minta duit sama Nah, suami lagi ini. Nah, gitu. ini mulai nih. Bagaimana caranya hobinya itu membiayai diri sendiri? Nah, hobi hobi menghasilkan uang untuk kita menjalani hobi lagi. Itu kayaknya seru banget, Tenisa. Nah, gimana caranya Hmm. Tenisa nih? Hobinya dimonetize-nya gimana caranya? Sejarahnya boleh cerita dulu. Jadi dulu juga aku sama hobinya ya, hobinya menghabiskan uang. Jadi beli cat macam-macam, beli, aduh apa sih pernak-pernik yang gitu ya? Kalau ke tempat yang jual cat, jual pernak-pernik, aku borong. Terus lama-lama di rumah numpuk kan. Terus ya udah aku bikin dan ternyata ada satu dua orang yang suka nanya apa barang jadinya, nanya pengen belajar. Nah disitulah kuncinya itu kata kuncinya aku ngelihat peluang. Ada peluang orang membutuhkan apa yang aku bikin gitu kan. Nah ya udah deh dari situ mulai proses monetize-nya ada jual bahan karena mereka susah ya nyari bahan yang import ini waktu itu ada satu barang yang cuma aku aja yang impor ya udah jadi demand-nya banyak gitu udah gitu aku jual barang jadi juga kalau ada yang mau pesan karya juga aku jual jadi ada dua ya tadi ya yang ketiga itu aku jual jasa kursusnya jadi aku Jasa ngajar. kursusnya. Iya, Oke. ngajarin seni ini gitu. Karena kan daripada orang lain belajar jauh-jauh ke luar negeri, udah ada yang bisa di Indonesia, ya udah mereka belajar yang di Indonesia aja gitu.
Nah, ini mungkin sebenarnya general ya, bisa untuk hobi apa aja. Tadi pertama, karena Tenisa Ya. beli juga peralatan-peralatan buat menjalankan hobinya. Yang mana di Indonesia Mm-mm, jarang, akhirnya Tenisa impor. Daripada import buat mm-mm. diri sendiri dan ternyata banyak orang yang butuh, sok aja jadinya Tenisa malah menjadi importirnya ya, menjadi Iya, distributornya ya. sekalian deh Dan gitu. Ha. sekalian jadi distributornya, Tenisa pakai buat diri sendiri, hobinya sambil dijualin juga buat orang lain. Nah, itu akhirnya jadi dapat Betul, duit betul. dari sana ya. Iya, Itu betul. ya satu tuh ya. Terus yang kedua, karena dari biasa kayaknya apa ya, bawaan jiwa pengen prakteknya tuh ada, tapi begitu udah numpuk, wah ini ditaruh di mana nih gitu kan ya. Ah, Nah ah, akhirnya si ah, barang ah. jadinya dijual gitu tenis saya. Iya, betul. Barang dirinya pun dijual dan mereka juga bisa pesan gitu kan, mau custom Oh bisa order pesan gitu. juga, Iya. oke. Mhm. Jadi ini menuangkan hobinya tangannya utak-atik utak-atik, tapi si barangnya tersalurkan dan uangnya ditransfer. Oh asik Iya, ya. pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Oh, sedap. Hobi yang dibayar itu pekerjaan impian banget semua orang kayaknya tuh ya. Nah, yang ketiga Iya. tadi karena Tenisa juga berburu sana sini sampai ke luar negeri, sampai ke Rusia, sampai ke mana tadi Mhm. ke Abu Dhabi yang itu tidak Mhm. murah ya kan? Dan orang Iya. Indonesia yang mereka harus ke sana mungkin nggak hanya dari beban biaya tapi juga rempong sama anak, nggak sempat dan sebagainya. Akhirnya akhirnya yaudah deh sini aku ajarin gitu ya karena Tenisa udah Mhm. certified Iya. gitu ya. Tenisa certified berarti ya kalau ke sana ya. Iya betul. Jadi untuk di Kompas juga udah ngambil sertifikasi gurunya. Untuk ada satu lagi seni sculpture painting yang dari Rusia itu juga aku ngambil sertifikasi gurunya. Dan kita juga memang salah satu yang pertama di Asia itu yang ngambil ilmu ini atau menuntut ilmu ini ke Rusia dan bawa ke Asia sini gitu. Masya Allah. Sertifikasinya bukan hanya sertifikasi memahami seninya, tapi sertifikasi sebagai guru gitu tadi saya. Ya, ya sebagai guru yang Oh, authorized untuk oke. ngajar lagi gitu. Authorized untuk ngajar di bidang seni yang tadi itu, yang kalau yang di Rusia apa Tenisa? Kalau yang di Rusia namanya sculpture painting. Itu seni Sculpture painting. iya, seni membuat lukisan tiga dimensi dari bahan plaster atau kalau teman-teman umumnya mungkin kenalnya seperti semen ya. Nah, dari itu kita bisa bikin Ada nggak sih bunga-bunga. contohnya? Di sekitarmu lagi ada Aku contohnya nggak sih? ada Oh, di, wah, nah itu wah. di sini Ini ini rumahnya Tenisa sculpture painting. pemirsa. Ya Allah, lucu banget ya. Iya, isinya begini. Ini sculpture painting seni tiga dimensi. Bentar ya, aku sambil ambil deh ya salah satu contohnya. Nah, kayak gini nih. Ini itu lucu Jadi banget bisa ya bikin burung. apa? Bunga, gambar bunga sih Itu biasanya 3D ya, gambar itu 3D ya berarti ya. Ini yang sculpture dimensi. painting. Iya, ntar Jauh aku loh sambil ini ke bawa. Rusia. Iya, iya, Wow. iya. Kayak gini Nah, nih. kayak Nah, lebih nah, deket itu ya. dia. Coba ke Tiga samping deh. dimensi ini. Ah, itu dia. Nah, tiga dimensi ya. Nah, gitu. Gitu ini yang sampai ke Rusia aku susah apa nyarinya agak lumayan jauh lah gitu. Sampai ke Rusia, Masya Allah. Nah, jadi tadi monetize-nya ada tiga nih, kan dari hobi, tapi gimana caranya hobinya menghasilkan, kemudian dari Mhm. menghasilkan bisa membiayai untuk kita menjalani hobi berikutnya, tapi nggak cuma hanya Iya. biayai hobi, tapi juga membiayai, membantu keuangan rumah tangga, gitu tadi saya. Iya betul, kerasa banget nih sekarang pas kerjaan suami agak-agak timpang kan karena COVID ya. Kita yang udah apa ngerjain bisnis hobi ini, penjualannya pun kebanyakan online ya, termasuk kursusnya juga ada yang online. Ini bisa survive banget jadinya gitu. Ah, tunggu. Ternyata kursus hobi juga bisa secara online. Bisa. Nah, itu teman-teman luar biasa ya. Jadi ada tiga pendapatan nih yang kalau tadi ya kita rangkum tadi. Pertama karena jadi faktor apa tadi permintaan dulu ya teknis saya dari faktor Iya, iya permintaan ada dulu baru demand. kita jadikan Mhm. hobi ya. Kita jadikan Mhm. monetize-nya. Tadi pertama banyak orang yang butuh peralatannya, bahan-bahannya tapi di Indonesia jarang. Akhirnya Teknisa menjadi Mhm. suppliernya. Kedua Iya. karena barang-barang ada orang yang cinta seni, ada orang yang cinta seni tapi belum tentu dia bisa bikinnya. Pencinta Iya, seni tetap kadang ada ya. dia senang gitu barangnya tapi aku mau beli jadinya aja. Kadang yang udah kursus pun enggak sih aku pengen yang bikinan teteh yang jadinya ya udah boleh. Tetap aja Oh ada yang kayak gitu. jadi yang udah kursus dia pengen coba-coba ternyata gemes juga ternyata susah gitu ya. Iya, 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 iya. Ternyata Jadi susah. pesannya Pada aja. akhirnya mau mau karyanya tenista yang dia boyong ke rumah gitu kan ya. Ya, betul, Oke, betul. itu tadi yang kedua jualan karya. Yang ketiga ternyata mengajar ilmu yang di bidang hobinya itu. Misalnya teman-teman hobi Iya. masak, berarti kan ngajar masak. Kalau ini hobinya karena di bidang seni, Ya, yang ngajar seni.
hobinya menjahit, itu bisa ngajar jahit ya Bisa Tenisa. juga. Dan Kayaknya ternyata apa aja ya yang kalau orang butuh ilmunya, kita bisa kok jadikan itu sumber penghasilan gitu. jadikan itu berpenghasilan dan menjadi profesional ya Tenisa ya. Tenisa udah certified Iya, guru loh betul. ini ya. Aku pikir Hmm, kalau hmm, hmm. certified itu certifiednya adalah certified sudah pernah ikut kursusnya, tapi ada lagi di atasnya itu ya Ada certified lagi, sebagai jadi gurunya. iya, kalau kalau untuk jadi guru tuh kayak ada syarat harus ikut berapa kelas, bikin berapa karya, terus satu, dua, tiga dan lainnya lah syaratnya. Karena kalau aku orangnya nggak mau setengah-setengah ya. Kalau misalnya mau ngajarin itu, akunya dulu mesti paham, mesti tahu betul seni ini. Jadi apa yang aku ajarkan tuh memang bukan untuk memperlihatkan aku hebat, tapi untuk menjadikan muridnya hebat gitu. Jadi tak ilmunya Jadi, harus benar juga. jadi teknik-tekniknya harus benar ya, bukan sekedar bisa bikin Iya. bagus, tapi harus benar-benar teknik secara teori pun harus paham ya. Masya Mm, Allah. mm, Nah, mm, mm. ternyata tadi juga ketika kursus mungkin di kala pandemi ataupun yang misalnya jangkauan daerah-daerahnya itu tidak sesuai target market, ada yang bilang gini, misalnya kan kayak tenisa nih, tenisa kan ini seni mahal ya, bisa dibilang seperti itu ya, bukan seni rakyat jelata kayak aku gini lah ya. Iya. Ya, yang artinya mungkin bisa kita karena rumah teman-teman itu belum tentu sesuai dengan target marketnya, ya kan? Dan bahkan Mhm. Tenisa malah sebenarnya muridnya udah dari daerah mana aja Tenisa? Banyak, coba aku tanya nih, Kalau banyak mana mhm. warga sekitar sama orang jauh-jauh? Orang jauh, warga sekitar itu mungkin nggak tahu ada ini Natura Craft malah. Ada yang bilang gitu, oh baru tahu ya di Cimahi ada kayak gini tuh, pasti kayak di luar negeri katanya begitu masuk ruangan kursus ya. Oh ada yang kayak gini ya. Jadi yang beneran banyak orang luar kota dan luar negeri yang lebih tahu Natura Craft daripada orang Cimahi. Luar negeri, ada muridnya Tenisa Iya dari iya luar iya. negeri. Nah, Iya iya banyak juga sih, lebih dari dua tiga orang lah yang pernah datang ke sini. Ada yang perorangan datangnya, ada yang rombongan 5 orang. Jadi mereka datang ke Indonesia, sorry 6 orang mungkin waktu itu dari Malaysia datang ke Indonesia satu grup itu. Memang mau ngambil kursus di sini aja. Mereka nginep di hotel di Bandung berapa ya 4 hari apa 5 hari. Udah gitu udah mereka pulang lagi ke Malaysia. Jadi oh beneran cuma mau ngambil kursus di sini ya gitu. Aku pikir sambil ya jalan-jalan gitu. Allah, Ternyata enggak. dari Malaysia terbang khusus untuk kursus di pojokan Cimahi ya. Iya ini di kampung loh, padahal di tanjakan di rumahnya. Pojokan Cimahi ya demi kursus karena memang ngejar orang yang sudah certified, dan di Asia ini bahkan jarang, dan ternyata apa tadi yang sculpture painting itu Tenisa satu-satunya di Asia ya yang certified Iya, guru. iya, oh, yang pertama mungkin ya, karena sekarang kita sudah menelurkan guru-guru lain gitu. Jadi ada dari Indonesia juga udah ada beberapa guru yang jadi certified teacher, terus ada dari Malaysia juga, dari beberapa negara tetangga juga udah ada yang certified teacher sekarang gitu. Oke, dan Tenisa yang pertama membawa itu dan ini menularkan ke orang-orang Indonesia dan ke negara-negara tetangga untuk memahami dan mengenal untuk sculpture painting ini gitu ya. Iya, iya betul Luar betul. biasa. Nah, tadi kan ada bisnis distribusi, ada bisnis Mhm, produk jadi sama ngajar ya Tenisa. Nah, strategi mhm. marketingnya yang dilakukan sama Tenisa seperti apa? Nah, strategi marketing lebih ke ini ya kan, kalau orang yang hobi itu mereka orang-orang kreatif ya, harus selalu dapat sesuatu yang baru. Nah, aku strategi marketingnya lebih ke menginspirasi mereka dalam membuat sesuatu yang baru lah. Makanya kayak tiap minggu itu kita suka ada tutorial-tutorial baru. Nah, dari situ udah deh nanti mereka nanya bahan, nanya kursusnya, nanya produknya, gitu aja. Oke, jadi mensosialisasi pertama karena emang ini hobinya unik, hobinya belum merakyat ya, jadi mensosialisasikan dulu si hobinya itu ya. Mhm, Nah, mhm, melalui mhm, media mhm. apa Tenisa? Ya, aku mostly melalui media sosial sih ya. Jadi lewat Instagram yang paling utama karena kebanyakan ngumpulnya di situ nih target marketku. Dan yang kedua di Facebook juga ada. Karena ada kalau di Facebook tuh lebih ke personal branding sebetulnya. Kalau di Instagram kan lebih ke toko natura craft-nya. Tapi di Facebook perlakuannya beda lagi gitu. Oke, jadi sama ini menggunakan dua, Facebook sama Hmm, Instagram. Nah, strateginya ya. kalau di Facebook itu lebih ke personal branding, kalau yang di Mhm. Instagramnya lebih ke corporate-nya ya, ke Ya, Natura betul betul. Craft-nya. Mhm, Oke, mhm. nah ini udah berdiri dari tahun berapa Tenisa nih? Kalau Natura Craft sendiri berdirinya tahun 2008, tapi aktifnya itu sampai 2010. Karena aku mengalami masa vakum 5 tahun yang cukup panjang, karena ya tugas seorang perempuan ya, seorang istri, terutama untuk keluarga. Jadi waktu itu punya anak kedua, ada 2 balita di rumah, aku stop dulu 5 tahun. Nunggu anak-anak besar, 2015 aku mulai terjun lagi, serius lagi.
udah deh dari situ kayak unstoppable, pergi kemana-mana, ngambil kursus, karena anak-anak udah gede kan, udah bisa ditinggal gitu. Jadi mulai ngebutnya itu dari tahun 2015, itu sekarang udah masuk tahun ke-6 ya sekarang berarti ya. Ya, ya, udah tahun kena. Sudah tahun ke-6. Nah, kan katanya katanya kalau kalau bisnisnya dari hobi itu nggak kenal capek, nggak kenal bosen. Iya nggak sih sebenarnya? Atau tetap aja ada rasa titik jenuhnya? Ada rasa titik jenuh, tapi itu hanya kayak 20%-nya, 80%-nya happy sih. Karena ketika, ya ada momen-momen kita barang nggak laku karena salah kita menentukan strategi misalnya, kita tetap enjoy aja sih, karena di rumah ngelihat barang-barang nggak laku tuh, oke, aku tetap happy, next apa gitu, nggak jadi stres apa gimana, karena ya memang kita menikmati ya setiap detailnya. Bahkan misalnya lagi ngimpor barang itu, kita excited banget karena oh ini kita mau dibikin ini. Jadi energinya itu banyak ya rasanya kalau kita ngejalanin bisnis plus hobi juga. Nah, ya nggak sesetres kalau yang bisnisnya itu bukan hobi gitu kali ya. Dibawa Iya lebih karena kan lebih bawa enjoy ya. iya karena pernah ngalamin juga jalanin bisnis yang bukan hobi itu tertekan. Akunya tertekan gitu. Yang sebelumnya dulu yang bisnis bukan hobi itu dulu sebelum sebelum Natural Cafe ini atau gimana? Jadi di selang waktu 5 tahun itu sih ada bisnis fashion bareng sama teman, tapi akhirnya pecah kongsi karena memang enggak sejalan gitu ya. Ada yang bisnis sama suami rental mobil, jamur, nanam cabe, apalagi ya bisnis kuliner juga ada. Tapi ternyata karena hatinya nggak di situ, walaupun oke menghasilkan, tapi nggak happy ya kitanya. Tapi begitu jalan yang ini, udah mah happy, menghasilkan iya dan sangat mencukupi, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ternyata Renisa ini malah sebelumnya udah pernah coba-coba juga ya. Udah bukan coba, menjalani beberapa bisnis yang Mm-mm. bukan di bidang hobi. Ternyata ketika rasa lelahnya itu ada, pastilah ya manusiawi ya ketika ada Iya, lelah, iya jadi pasti ada. ada penatnya, lebih gampang Mm-mm. down ya dibanding dengan bisnis sekarang yang hobi ini gitu ya. Mm-mm. Betul, betul. Oke, nah teman-teman, ini masih ada waktu yang mau bertanya, silahkan ketik di komen ya. Mau tanya tentang seputar bisnis boleh, mau tanya hobi-hobian boleh. Nah, berarti tadi ada 3 bidang usaha, distribusi, produk, sama kursi. Ini berarti dalam satu manajemen gitu ya? Iya, dalam satu manajemen kita kayak apa perusahaan keluarga lah ya. Jadi ada aku di situ, suami juga bantu mengurusi operasionalnya, ada tim juga gitu. Nah, ini yang kadang-kadang aku lihat teman-teman apa crafter lain gitu ya, ada yang masih ngurusin bisnis sendiri. Nah, ini aku kadang suka sharing juga sih sama beberapa student yang datang ke sini dan mereka memang menjadikan itu sebagai bisnis, menjual barang lagi, apa atau ngajar lagi juga kita support ya. Cuman aku selalu apa menyemangati mereka, ayo nanti mungkin udah perlu admin, udah perlu apa, karena itu kerasa banget ya sama aku waktu dulu pernah jalanin bisnis itu cuman berdua sama suami. Dari mulai balas WhatsApp, dari mulai ngerekap, packing gitu kan. Nah, waktu tiba saatnya orderan numpuk udah nggak ke-handle, pusing tuh. Iya kan harus cari tim ya. Nah, itu yang aku juga apa ya dorong teman-teman lain untuk ayo punya tim deh gitu. Harus punya karyawan ya, Teni saya. Jadi kalau Iya. pada akhirnya bisnis itu menyita hidup kita untuk pekerjaan yang jawab chat, pemasaran, packing, terus hobinya kita Mm-mm. kapan dikerjain gitu gak sih? Iya, nanti malah nggak happy Kalau nggak happy ya, bukan gitu. fokus terhadap yang Heeh. hobinya tadi. Nah, ini ada Mak Kikio 13, aku masih bingung menentukan hobiku. Nah, itu gimana teknisnya nih? Buat yang galau sebenarnya hobinya apa? Iya, suka banyak yang galau mungkin karena kayak gini. Aku pernah ada student yang dia orang kantoran ya, sampai dia pernah ditanya sama temannya, kamu tuh hobinya apa? Terus dia bingung, iya ya apa ya? Aku nggak pernah mikirin apa hobiku gitu, apa kesenanganku gitu. Karena saking sibuknya dia dengan pekerjaan harian gitu ya, dia sampai nggak tahu apa yang dia sukai gitu. Nah, sebenarnya mendeteksinya gampang aja. Ketika lagi nggak ngapa-ngapain, apa sih yang paling dinikmati gitu? Apa yang paling membuat happy saat lagi waktu senggang? Ada yang hobinya masak ya, masak juga macam-macam. Ada yang baking, bikin roti, ada yang bikin kue kering, ada yang bikin masakan Jepang dan lainnya. Nah, itu salah satu indikator apa kuat sih apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Jadi uh, harus bukan direnungi ya, maksudnya kita harus mempunyai waktu untuk Mencari. diri sendiri juga. Ya, atau kalau aku bisa mikir gini,
kalau nanti aku udah tua, udah pensiun gitu misalnya, anak-anak udah gede, udah punya cucu, apa yang akan paling aku nikmati? Terus aku mikir, aku paling senang ngelukis sih, terus bikin-bikin, ya udah gitu, itu hobiku gitu. Jadi ngawang-ngawang Oke. juga gitu. Jadi mundur sejenak, keluar dari rutinitas, kemudian pikirin Mm-mm. aku mau mengerjakan apa yang ketika memang kan katanya dia bilang, kalau ketika kita menjalani itu tuh sampai lupa waktu, udah nggak sampai lupa waktu, Mm-mm, nggak mm-mm. kenal capek, tiba-tiba udah sore Iya. misalnya ya, saking menggeluti itu Mm-mm. gitu ya. Kalau tadi Iya, Tenisa iya, bilang iya. kayak masak gitu itu nggak aku banget tuh. Sama dong kita. Kamu banget tuh ya. Oke, ini ada alami.craft. Ini kayaknya muridnya Tenisa nih kayaknya ya, Masya Allah. Ini ada Mbak Ratna Oh iya, Sari iya. 8145. Hai Tenisa, saya Santi. Saya seneng banget hal-hal berhubungan dengan craft. Ingin banget jadi satu usaha. Banyak yang bilang karyaku bagus. Tapi saat ada yang beli, nggak pede banget. Nah, gimana cara ngatasin nggak pedenya? Oke. Nggak pede itu bisa jadi ada dua faktor ya. Jadi memang dari kitanya aja, nggak pedean orangnya, atau nggak pede karena dia nawarnya sadis gitu ya. Oh, jangan-jangan barangku kemahalan kan sering banget ya. Itu udah umum lah di dunia seni Indonesia tuh barang art itu kadang-kadang kurang dihargai ya karena orang kan cuma lihat paling cuma dibikin dari misalnya tas rajut. Ini kan paling benangnya berapa rupiah sih, tapi dia nggak memikirkan effort orang bikinnya. Nah itu kadang-kadang bikin nggak pede. Nah kalau saran aku sih kita harus menemukan target market ya kalau dalam bahasa bisnis target market yang benar. Jadi harus ketemu orang yang memang benar-benar menghargai karya kita dan mau karena itu yang terjadi juga di aku ketika ada yang mau beli karya nih misalnya, teh aku mau beli karya, ya udah ini harganya segini 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 terus oh ini mahal ya, misalnya udah ngomong mahal gitu ya kita tawarin yang harganya masuk di dia. Oh teteh punya atau mbak punya budgetnya berapa, nanti kami sesuaikan. Oh saya budgetnya sekian sekian ratus ribu aja misalnya. Oh ya udah kalau yang ini bisa barang yang A B C pilihannya tetap dia beli ya. Dan kalau kita menemukan target market yang tepat, kita barangnya 1 juta 2 juta pun kalau sama dia cocok dia beli gitu. Dan itu yang terjadi di sini. Ada yang orang beli barang cuman karya jadi nih ya, cuman 250 ribu ada yang beli karya 1,7 juta ada juga. Yang penting tepat aja orangnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, sama seperti kayak kita lukisan-lukisan ya. Kayak misalnya waktu kayak bulan kemarin ya, aku di satu hotel ada galerinya di sana. Satu lukisan tuh harga 30 juta, ya kan gitu. Kalau kita melihat Iya, dari mata awam ya, bukan pencinta seni gitu ya, mata awam, oh my iya, God, iya. 30 juta, gini Iya, doang. Kan kita gitu pikirnya gini doang. doang gitu kan ya. Iya, Gini gini doang kita doang gitu bilangnya. kan ya. Nah, nah itu yang memang berarti bukan target market kita. Berarti jangan Hmm. jangan nurunin harga karya seni kita gitu nggak sih, Tenisa? Iya betul. Jadi lebih ke cari orang yang tepat gitu. Cari orang yang tepat yang mau membeli karya kita sesuai dengan harga yang kita udah set gitu ya. Emang ini segini gitu harganya. Oke, Gitu. nah oke Mas Sarah ya, harus pede Mak Sarah. Ya, jadi kitanya yang harus tahu nilai diri dari karyanya kita mau Mhm. berapa, karena bukan effort dari catnya, medianya, tapi ngerjainnya jauh pemirsa sampai ke Rusia belajarnya loh. Iya. Kalau murah kan biaya belajarnya aja sama mungkin kayak dokter kali ya. Oh dokter kan cuma ngobrol, cuma pencet-pencet, Iya, periksa-periksa iya gitu gitu. aja udah berapa juta misalnya. Mhm, Tapi kan mhm. effortnya pemirsa belajar itu 6 tahun, 5 7 tahun Iya, gitu kan ya. mahal Biaya pula ya. biaya biaya kuliahnya itu ratusan juta gitu kan ya. Jadi menghargai dari situnya. Berarti menemukan target market yang sesuai itu penting banget untuk harga Mhm, kita bisa mendapatkan untuk karya kita bisa mendapatkan harga yang layak gitu ya Tenis saya. Oke, mhm. nah ini Iya, ada Mbak betul. Eris tadi Manau, Oh iya, hai selalu suka Mbak. sama karyanya Mbak Nisa katanya gitu. Masya Allah. Kasih. Oh iya Teh, aku boleh nambahin nggak? Satu lagi sih mungkin yang penting ya, teman-teman juga mungkin perlu untuk branding ya. Ini masuk sedikit ke tentang branding. Dari personal branding yang aku rasakan sih orang jadi meningkat trust-nya. Jadi aku aktif personal branding lah ya, atau di sosial media itu aktif. Jadi orang trust-nya meningkat, terus mereka ngelihat portfolio karya kita juga banyak, kita jadi bisa punya harga jual yang baik gitu. Jadi kalau misalnya orang ada yang mau order barang jadi misalnya ke Nisa, oh ya silakan ini portfolio saya di akun Instagram Nuraini_Nisa gitu ya. Dia lihat, terus kan di situ kebetulan alhamdulillah aku udah pernah diliput beberapa kali. Nah itu menaikkan harga jual lagi itu. Oh, ya, Iya ya, ya. karena memang ya kita sudah se, se apa
sepantas itulah. Teman-teman juga sama bisa melakukan hal yang sama gitu. Oke, jadi bukan hanya brandnya aja, yang apa corporate brandingnya aja, atau online shopnya aja yang dipromosikan, tapi Hmm. personal brandingnya juga wajib banget untuk dijalani kayak gitu ya. Sehingga tadi Iya, ya, iya. ketika kita menjual karya, ketika menjual karya seni juga ternyata orang itu membeli siapa yang bikin. Nah, gitu kan Iya, ya? betul. Ternyata Siapa yang ternyata kayak bikin gitu. itu menentukan juga. Kadang aku, oh ya Mbak, kalau mau pesan yang ini ke ini aja, misalnya ada murid atau ada orang lainnya, aku pikir bisa bikin itu gitu ya. Tapi dia nggak apa-apa Mbak, aku mau yang manis aja. Tapi aku bilang ini mungkin 1 sampai 2 bulan bikinnya karena harus nunggu aku selesai ngajar dan lain-lain. Oh ya Mbak, nggak apa-apa, aku nunggu gitu. Nah sampai kayak gitu. Sampai begitu ya, maunya hanya teknisa aja Ah, gitu ya. Karena kembali lagi karya seni itu bukan sesuatu yang bisa mass production, kembali kepada iya. tangan siapa yang bikin itu jauh Mm-mm. harganya akan menjadi berbeda, dan itu ditentukan juga oleh kitanya harus konsisten dan rajin untuk melakukan personal branding gitu ya Tenisa ya. Betul. Ya, untuk yang kayak aku nih ya, bidangnya ya karena karya seni yang nggak mungkin dibikin sama ya 2 kali, terutama kayak seni sculpture painting tadi itu walaupun bunganya sama, warnanya sama, bentuknya itu hampir pasti nggak akan sama, bukan mass production. Jadi ya mau nggak mau kita mesti personal branding. Beda dengan kalau misalnya hobinya masak, terus jual catering gitu ya, itu kan nggak harus personal branding ya. Ya disesuaikan aja gitu nanti. Oke, kalau kalau masak kita bisa tinggal bayar koki, koki yang masakin, kita megang bisnisnya gitu ya. Tapi kalau karya seni Mm-mm. handmade seperti yang Tenisa ini, ternyata siapa yang bikin itu juga menentukan bagaimana customer menilai atau menghargai dari suatu produk tersebut gitu ya. Betul betul teh. Nah, ini seru juga ya, ternyata beda-beda penanganannya nih. Nah, kalau Iya, challenge-nya iya. tadi kan ada tadi kan ini karya produk ya. Nah, kalau yang bisnis distribusi Tenisa, itu kan barangnya Mhm. import ya. Ada kendala nggak sih? Apa challenge-nya Banyak. apa nih kalau barang import? Ya, Iya. ada itu karena maksudnya kayak dua dua dunia yang berbeda. Jadi ada saatnya aku berperan sebagai seorang seniman, artis gitu ya, atau crafter yang membuat karya atau mencari ide baru nih ngeluarin desain apa lagi misalnya. Ada juga saatnya aku harus men-setting diri aku ini jadi businesswoman lah gitu ya. Gimana menggunakan nalar dan logika untuk apa order barang, menghandle situasi yang tidak terduga. Nah, apalagi di bisnis distribusi seperti ini dan barangnya impor itu banyak sekali kendala ya. Mulai dari apa shipping ya, yang paling utama tuh shipping. Udah gitu perpajakan, apa bea cukai yang gitu-gitu bikin sakit kepala sih. Tapi sekali lagi karena senang ya dijalanin. Tapi sebenarnya di belakang itu aku udah nangis berkali-kali ya gara-gara masalah gitu. Oh, barangnya nyangkut, barangnya hilang, barangnya hangus pun aku pernah gitu. Hilang dan hangus tuh gimana nih maksudnya nih? Itu jadi barang udah nyampe, barang impor yang lumayan nilainya ya menurutku waktu itu udah nyampe, terus ada masalah di dokumen kalau nggak salah. Itu waktu awal-awal banget ngimpor ya, ada masalah dokumen, terus aku bolak-balik Jakarta apa cari tahu masalahnya apa. Dan ternyata masalahnya ada kesalahan dari akunya sih, dari pihak aku. Ada yang salah satu poin yang aku tidak penuhi gitu. Akhirnya barang itu nggak bisa diambil. Jadi pilihannya dibalikin ke negara asal, tapi kita masih bayar ongkos lagi, atau hangus disita negara. Itu juga ya udah barangnya nggak pernah aku dapat sampai hari ini. Jadi hangus aja. Itu Padahal pelajaran kita banget udah lah. padahal kita udah bayar sama produsennya yang di sana gitu ya. Udah kalau itu udah beres sama produsen, shipping dari negara asal ke negara Indonesia udah beres, tinggal aku keluarin barangnya. Nggak bisa karena ada aturan ya. Lagi-lagi ya kalau yang kayak gini kan terkait sama regulasi pemerintah ya, dan kita harus ngikutin. Dan ternyata waktu itu aku masih masih pemula banget gitu ya. Itu jadi pelajaran penting. Sekolahnya aku lah, aku bilang itu biaya sekolah aja udah gitu. Berapa tuh Tenisa nilai produknya yang akhirnya hangus beserta ongkos kirimnya itu? Dulu sekitar 25 jutaan ya. Itu waktu awal banget gede sih buat aku ya, hampir kayak setengah modal gitu kan. Sampai hari sekarang hari gini juga gede Tenisa 25 juta ya. Ya Allah. Iya, iya. Iya, cuman kalau 25 kerja ya juta. ampun. Uh, uh, uh. Jadi kita udah bayar sama suppliernya di luar negeri sana, udah bayar ongkos kirim, tapi sampai Indonesia karena ada beberapa regulasi yang tidak sesuai, akhirnya barangnya Mhm. harus ada dua pilihan, harus dikembalikan atau disita negara. Kalau dikembalikan kita yang nanggung lagi ongkos kirimnya, kalau disita kita nol, bener-bener nol gitu kan ya.
Iya, iya. Oh ya, sebenarnya ada pilihan lain adalah diambil lewat apa sih nama perusahaan lain. Ya pokoknya bisa diotak-atik tapi harus dengan cara itu. Dan itu biayanya malah lebih gede. Dan kalaupun aku keluarin biaya itu, aku nggak akan bisa jual karena jadi mahal banget, nggak masuk akal. Tapi ya udahlah, mendingan Oh. direlakan. Tapi kita ya udah move on aja. Dan setelah itu justru Allah kasih banyak kemudahan sih setelah kejadian itu ya. Aku malah bisa keluar negeri, bisa bla 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 gitu setelah itu. Jadi ternyata tidak semudah itu Marimar ya. Iya, Ternyata ilmu makanya import-import bukan beda, sama beda kalau kelasnya kayak aku masih standarnya JNE ya nggak sih, ke supplier ongkos Hah, kirim, kalau ada masalah hubungin JNE, kalau enggak tinggal iya. ongkos ganti saluran beres. Kalau ini kalau udah kaitannya sama Hmm. negara dan harus ikuti regulasi, bisa totally sama sekali nol, kita nggak dapetin barangnya. Dan itu hangusnya itu dalam artian barangnya nggak bisa diambil sama sekali ya, kehilangan lah Hmm, 25 hmm, juta hmm. rupiah itu. Masya Allah, itu Iya, challenge-nya, iya, iya. itu challenge Iya untuk itu impor. challenge ya. Oke, kalau challenge dari segi penjualan gimana Tenisa? Challenge dari segi penjualan karena apa dunia art and craft dan lebih spesifik spesifik lagi decoupage, sospedo dan sculpture ini kan apa niche market ya atau marketnya spesifik banget. Nah itu challenge-nya untuk menemukan target market yang tepat aja karena kayak kalau kuliner mungkin aku pikir lebih mudah masuk karena kuliner itu ya semua orang makan, semua orang mau nyoba gitu. Tapi kalau hobi kayak gini harus orang yang suka banget gitu. Walaupun dia dia seneng kerajinan tangan, tapi belum tentu dia seneng sculpture, belum tentu dia seneng decoupage. Jadi ini benar-benar spesifik. Makanya kita terus mengedukasi apa ya teman-teman, follower-follower baru di Natura Craft. Mbak ini apa, Mbak ini apa itu kita nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu. Oh ini caranya begini. Jadi lebih banyak mengedukasi aja. Tantangannya yaitu karena niche market, jadi harus lebih besar effortnya ya untuk menemukan mereka gitu. Oke, nah itu konsekuensi dari memilih market yang spesifik ya. Tapi tetap Hmm. ada sebenarnya marketnya ya, luar biasa. Ini udah lebih Ada. dari 2 tahun kalau teman-teman Tenisa berjalan ya. Hmm. Tapi ya itu ada Mhm. konsekuensinya. Artinya kalau emang itu Mhm. niche market banget, spesifik banget, tetapi pemainnya juga sedikit kan, nggak banyak. Beda sama yang Hmm. teman-teman hobinya kuliner, hobinya Iya. menjahit. Jadi itu marketnya luas, Mhm. tapi memang red Lebih ocean ini ya di ya. persaingannya. Betul, Persaingannya betul. luar biasa. Jadi ya silakan ambil 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 konsekuensi mana yang mau teman-teman pilih, konsekuensi yang red ocean atau konsekuensi blue ocean. Ketika Mhm. konsekuensinya blue ocean, tadi PR ya, tadi Temi saya bilang bahwa kita yang mengedukasi ke masyarakat nih, halo ada loh Iya, hobi yang betul. kayak gini, ada loh seni yang kayak Iya. gini gitu. Jadi mungkin Mhm. budgetnya adalah di budget edukasi. Ketika mereka udah tahu, Iya. oke, dan ternyata supplier yang nggak banyak, ya ke teknisa aja larinya Mhm. gitu. Iya, iya, betul, betul. Lebih ke edukasinya gitu. Oke, edukasi. Oke, tadi produk sudah, kemudian tadi bisnis distribusi udah. Nah, sekarang yang bisnis mengajar nih. Ya, yang bisnis Mhm. mengajar. Tadi kan ada yang offline, ada yang online ya tadi saya. Iya, betul. Nah, apa nih challenge-nya nih kalau bisnis yang mengajar nih? Kalau yang offline challenge-nya lebih ke antara challenge atau hobi lain itu yang traveling itu ya karena aku ngajar juga kebanyakan waktu sebelum pandemi ya nggak di studio di Cimahi. Jadi karena konsumennya lebih banyak di kota besar di Jakarta terutama lebih banyak. Jadi kayak seminggu sekali aku ke Jakarta atau kadang-kadang ada yang ngundang ke mana ya keluar kota Jogja, Surabaya atau enggak keluar pulau ke Pekanbaru, ke Jambi. Itu ya challenge-nya di apa travelingnya itu maksudnya butuh butuh waktu persiapan yang panjang terus kesana juga nggak bisa PP 1 hari itu kan sebagai ibu rumah Tinggalin tangga itu challenge keluarga, ya. iya ninggalin anak-anak gitu kan apalagi kalau waktu itu pernah ngajarnya sampai ke Singapura Malaysia sama Bangkok jadi aku pernah ngajar juga ke luar negeri gitu jadi itu antara challenge tapi senang juga sih jalan-jalan nah Challenge-nya kalau yang ninggalin anak-anak, rempongnya, tapi ya dibawa seneng iya aja karena itu iya jalan-jalan dibuat senang gitu. aja. Nah kalau Oke. online challenge-nya sebenarnya online ini kita udah ada dari 2016 ya. Jadi aku 2016 itu udah bikin kelas online. 2016 2017 udah gitu vakum dulu ya karena sibuk ngajar di luar. Nah sekarang balik lagi kelas online lebih ke kalau sekarang kelas online-nya aku kan ngadainnya live nih, bukan yang rekaman lagi. Jadi harus belajar lagi tentang teknologi, Mak. Jadi, wah ini setting kamera gimana? Tapi seru sih. Kemarin kita baru baru aja ngejalanin kelas live kelas pertama di 2021. Itu teman-temannya murid-muridnya itu gabung dari berbagai kota, mulai dari Batam, apa Sumatera Selatan, Jabodetabek, daerah Jawa, Lombok, sampai ada satu yang di Pakistan juga.
apa tantangannya itu di teknologi sebetulnya kalau sekarang ya. Tapi itu sangat bisa teratasi sih. Udah banyak lah tutorial gitu kan cara men-setup kursus online dan lain-lain. Oh, tapi malah sebenarnya malah semakin luas ya marketnya. Kalau di offline kita ada keterbatasan diri, waktu, tenaga ke beberapa kota. Sekarang di Mhm. satu kali kelas online langsung pesertanya dari berbagai negara, bahkan ada yang dari luar negeri gitu ya. Mhm, mhm. Iya, jadi lebih bisa menjangkau. Jadi selalu ada peluang baru lagi ya ketika ada challenge yang baru, itu peluangnya malah lebih besar juga gitu. Wah, asik banget ya. Bisa murid-muridnya Seru-seru ya. dari berbagai negara ya, seru banget ya. Ini Mhm, ada mhm, pertanyaan mhm, dari mhm. Mbak Erna Surja. Kapan Mbak Nisa buka kursus suspeso? Mau ikut katanya. Oh, Nah, hai Mbak Japri Erna. silakan. Iya, insya Allah ya nanti kita akan ada kelas Sospeso dengan, insya Allah akan kolaborasi lah dengan Samuan lah. Jadi di sini juga kita, aku bisa kolaborasi juga sama guru-guru lain yang dari luar negeri, nah, kayak gitu. Wah, asik. Karena online ya. Karena online, ya jadi satu lagi mungkin peluang bisnisnya adalah aku jadi IO kursus malah. Karena Jadi ngundang IO guru dari luar kursus negeri ya. juga. Jadi Bisa ngundang guru juga. gurunya orang lain langsung maha guru, wah maha guru ya gitu kan ya. Mm-mm. Langsung yang Mm-mm. mastahnya Tenisa organize pelaksanaan acaranya dan ngumpulin pesertanya gitu ya. Iya, iya itu salah satu sebenarnya awalnya nggak untuk dibisnisin ya, karena aku pengen orang Indonesia dapat ilmunya langsung dari master, makanya itu kita undang deh masternya ke Indonesia gitu. Yang penting kalau aku yang penting dulu ya jangan rugi deh gitu ya. Yang penting aku bisa belajar, teman-teman yang lain bisa belajar, tapi ya akhirnya itu jadi satu apa revenue stream yang lain. Ya harus untung dong, karena aku nanti kan bayar karyawan juga, bayar biaya-biaya lain juga. Tapi dari situ aku ternyata oh ya ini jadi IO dong kalau gitu ya. Oh, asik ya. Jadi satu lagi nih ya bisnisnya adalah event organizer, tapi yang masih Iya. berkaitan dengan di bidang kita, hobinya Iya, kita. iya, iya. Ah, oke oke. Nah, ini jadi insight juga nih buat teman-teman nih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya satu hobi, belum ada kepedean buat ngajar, belum ada fasilitas buat ngajar misalnya, atau belum certified gitu. Jadi kita Mhm, yang menjembatani antara si Mastah ini dengan para calon pesertanya. Nah, kita jadi event organizer-nya dapat duit di situ, bisa nyimak belajarnya di situ, iya, berkaitan dengan hobi iya kita di situ. betul, Wah, iya banget. betul, betul betul. Nah, Betul. tuh ya, udah mulai makin banyak ide tuh ya. Ada dari Mbak Nur Indah 297, salam kenal dari Cimahi juga nih katanya nih Ah, tenis. halo, dari Cimahi main-main ya Teh ya ke sini. Ini di Jalan Cipageran nomor 65 Cimahi Utara. Main ya ke sini mampir. Oh, di Jalan Cipageran nomor 65, Cimahi Utara ya. Cimahi Utara. Oh, ini ada Cimahi Utara. Mbak Deni dari Jambi, ada muridku juga kangen ke Cimahi ya Mbak Deni. Mudah-mudahan nanti dari Jambi bisa main lagi ya ke Cimahi. Oh, asik ya. Jadi kalau banyak murid tuh banyak teman di mana-mana tenis saya. Iya seru sih. Jadi kalau misalnya lagi ke satu kota gitu, ada aja kan yang apa kenalan gitu kan di Instagram atau di Facebook. Jadi bisa silaturahmi juga gitu. Oke, oke. Sip. Berarti ada empat nih, ada empat. Kalau di dalam bisnis namanya Iya satu revenue lagi ya. stream. Ada empat revenue Hmm. stream. Dari bisnis distribusi, menjual bahan-bahan perlengkapannya, yang mana kita juga pakai, kita ikut jualin juga. Kemudian menjual karya, kitanya mengajar online dan offline, dan kita menjadi event organizer di kelas, di pelatihan berkaitan dengan hobi tersebut. Ada empat nih, Hmm. teman-teman bisa mulai menjalani dari satu dulu gitu ya. Jadi dari Hmm. Hmm. satu, kemudian nanti dilebarin jadi dua, tiga, empat, dan seterusnya. Revenue streamnya dibanyakin. Tapi tadi Hmm. catatan Hmm. dari Teknisa adalah jangan lupa bangun tim. Sehingga kalau kita repot sama hal teknis, malah kita nggak enjoy sama hobinya. Iya betul betul. Harus bangun tim. Jadi ya indikator kita udah butuh tim tuh kita udah nggak bisa handle aja sih. Jadi misalnya WhatsApp udah kewalahan, oh berarti udah butuh admin. Udah gitu dulu juga aku awalnya gitu kan admin dulu. Udah gitu packing, aku udah capek nih packing. Oke, orang packing. Terus dulu Instagram tuh masih posting-posting sendiri. Kalau sekarang udah ada tim admin Instagram yang bikin postingannya, yang bikin captionnya, kapan dia postingnya itu udah ada. Jadi kita bisa fokus untuk mengelola bisnisnya, terus menggali apa desain baru misalnya. Karena itu kan yang harus dibutuhkan, harus ada hal yang baru terus kan yang untuk di launching ke konsumen gitu.
Oke, sehingga kitanya ada waktu buat mikir ini bisnisnya mau ke depannya mau seperti apa, apalagi yang harus Mm-mm. didevelop, apalagi harus sesuatu yang barunya ya gitu. Sip, itu catatan Betul. ya teman-teman ya. Kalau serius mau menjadiin hobi ini sumber uang, maka hal-hal teknis harus segera didelegasikan sehingga teman-teman sebagai business owner ya nih sekarang posisinya. Ini dari Mbak Nur Indah 97, kalau diizinkan ingin kunjungan mahasiswa STIA ke sana katanya Tenisa. Nah, silakan silakan kita sangat terbuka Mbak Nur Indah buat kunjungan karena di sini juga alhamdulillah sering dapat kunjungan dari kampus-kampus, dari lembaga-lembaga yang apa ya? Jadi waktu itu pernah ada dari beberapa lembaga mereka ke sini untuk pra pensiun ya. Apa tuh namanya? Oh, Kan kalau iya korporat itu persiapan suka ada pensiun ya. persiapan pensiun ya. Jadi peserta persiapan pensiun itu ada berapa puluh orang, mereka ke sini melihat Naturacraft apa mungkin menginspirasi mereka jadi peluang bisnis dan kita presentasi, kita adain workshop bareng di sini. Itu juga bisa. Jadi silakan datang ke sini. Nah, itu juga bagian dari edukasi ya tentang Iya, tentang ada bidang kunjungan-kunjungan seni seperti ya. itu. Oh, gitu, Mm-mm. Masya Allah. Keren, keren, keren. Nah, nanti bisa hubungin aja langsung ke akun Instagramnya Naturacraft. Nanti aku ketik di caption ya, video ini akan aku masukin di IGTV, aku ketik di caption akun pribadinya Tenisa sama akun Naturacraftnya. Nanti teman-teman bisa langsung DM aja. Nah, ini ada dari Mbak Iya, Ratna makasih. Sari 8145. Oh ya, Tenisa pernah ngadain kursus online buat anak-anak gak? Anakku suka karena mamanya harus kerja. Jadi pas udah belajar online suka bikin-bikin apa aja yang ada di rumah dari flanel gitu. Kalau ada anak Hmm. saya mau daftarin. Wah, ini peluang Oh, Tenisa ada ya. demand ini, ada demand, ada peluang. Ada peluang nih. Jadi dekopasnya mungkin khusus spesial buat kelas anak-anak Tenisa. Iya, ya bisa. Makasih loh, ini jadi ide juga nih. Apa? Untuk ada kelas online baru karena kalau anak-anak biasanya kita selama ini offline itu sering sih kalau anak-anak offline ke sini anak mulai dari TK yang udah bisa pegang gunting itu udah bisa bikin dekopas. TK, SD, SMP itu bisa. Tapi kalau online aku belum pernah. Nah, ini ada peluang ternyata. Karena anak zaman sekarang juga udah nggak asing dengan belajar online. Iya Mereka ya. semua belajar Iya online. Nah, benar-benar. begitu kelas online-nya udah selesai, terus orang tuanya bingung kan, ya anak dikasih kegiatan apa, ujung-ujungnya takutnya ya sama lah seperti anak-anak kita, ujungnya adalah mainan handphone, ya kan, game Iya. atau YouTube kayak gitu kan. Nah, jadi mendingan diikutin kelas Zoom yang mana dia duduk manis, tetap stay, nggak Mhm. kemana-mana gitu kan ya. Biasanya berapa jam sih Tenisa kalau kelas online tuh? Kelas online kalau paling lama 3 jam sih kalau yang untuk kemarin kelas ibu-ibu tuh ya. Tapi kalau anak itu biasanya 1 sampai 2 jam aja udah bisa Karena selesai kok bosen project. juga mereka ya, kelamaan ya. Ya, yang penting kan udah bisa apa berkreasi lah gitu ya, menghasilkan sesuatu. Nah, ternyata ini Mbak Ratna Sari ini pernah ikut kelasnya Mbak Nisa. Terus ngelihat anaknya mau katanya, tapi mamahnya mungkin sibuk kerja jadinya nggak sempat ngajarin tenis atau mungkin Mm-mm. kan beda ya pembawaan gitu. Dan aku juga nggak ngerti ya kenapa ya kalau anak-anak itu lebih nurut sama guru dibanding sama mamahnya Gurunya, ya. betul. Kenapa begitu ya? Mungkin kita kalau kalau ngajarin anak tuh suka gemes ya nggak sih? Aduh ini gimana? Iya kan gitu kan kalau ngajarin anak sendiri. Justru lebih lebih enak sama guru, ada guru. Sama kayak kayak dulu kita sekolah juga kalau misalnya cara guru enggak mama kata guru aku Kata begini guru, gitu dan iya kita tuh iya. tetap ngebelain guru kita walaupun sebenarnya yang benar mama kita gitu kan ya. Jadi tetap Iya, aja pokoknya kata guru ya yang ini. kata guru ya. Ah, ah, ah. Wah, ini seru nih. Berarti ya bisa mulai. Pokoknya tadi apa anak yang udah bisa megang gunting gitu tadi saya. Apa megang bukan megang sih ya. Sudah bisa menggunakan gunting dengan baik. Berarti itu sudah dianggap sudah bisa untuk mengikuti kelas basicnya dekopas ya. Iya, karena kan nanti memang kita akan memotong motif ya, jadi perlu ada yang digunting. Kalau mengelem sih rata-rata bisa anak-anak, cuman yang megang gunting aja. Oke, 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 oke. Siap. Nah, Mbak Ratna Sari siap-siap ya. Nanti diinfokan sama Tenisa nih untuk kelas anak-anaknya. Buat apa Sip. after school ya? After school. After school ya, ini seru deh ini ya. Iya. Nah, Tenisa sebenarnya kalau dari seni yang Tenisa tekuni ini untuk perbandingan pria pria wanitanya gimana Tenisa? Kalau itu 99% wanita. Prianya ada Oke. tapi 1% aja, sedikit prianya. Oh, tetap ya perempuan yang lebih banyak untuk main di bidang seninya ini. Oke. Nah, Iya. untuk sebelum sebelum berakhir kita, Tenisa ada mau bagi tips lagi buat mama yang mau mengubah hobinya menjadi bisnis.
Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang sudah punya hobi atau sedang mencari hobi, ketika ingin dijadikan bisnis, hobinya yang pertama eh, cari dulu peluangnya, ketahui dulu peluangnya. Jadi jangan sampai kita bikin dulu produknya atau barangnya itu, tapi sebenarnya demand-nya nggak ada. Lebih baik berangkatnya dari permintaan dulu. Jadi masalah apa yang ada di luar sana yang bisa kita bantu pecahkan dengan produk atau jasa kita. Nah, itu lebih gampang nanti. Gitu, Teh. Oke, nah itu penting banget ya. Jadi walaupun hobi tidak boleh idealismenya kita bikin suatu karya, kemudian kita Mm-mm. jual bingung jualnya ke siapa. Dan belum tentu Iya. seleranya mereka sesuai dengan apa karya yang kita bikin itu tadi saya. Tetap aja hobi Hmm. itu agak sedikit mengalah dengan karena ini dijadiin bisnis ya, sedikit mengalah dengan Iya. permintaan pasar ya. Iya, iya, ya itu prinsip bisnis yang dasar lah ya yang harus diketahui gitu kan. Oke, siap. Dari sisi senimannya dapat, dari sisi bisnisnya tetap harus diikutin juga gitu ya, nggak boleh Iya, idealis seniman betul. aja. Oke, terima Mm-mm. kasih banyak Denisa. Masya Allah ya nih teman-teman Sama-sama, Teh. banyak insight nih dan Denisa ada PR baru after school. Iya, siap. Ya ya. Oke Denisa, terima kasih banyak. Allah mudahkan semua urusannya. Sukses terus ya. Berkah Amin, berlimpah amin. Doa yang rezekinya. sama. Amin. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.